Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari kelas 3A D4 Teknik Multimedia Jaringan, jurusan Teknik Elektro. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan hasil pekerja kami, yaitu project yang berjudul Handwritten Lontara Recognition. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini di bidang computer vision dengan penerapan jaringan saraf konvolusional menunjukkan kinerja yang canggih dengan tingkat akurasi yang tinggi, seperti pendeteksian objek. Nah, untuk mendeteksi objek ini, kami menggunakan CNN atau Convolutional Neural Networks. Nah, CNN ini menjadi salah satu pendekatan yang paling menarik dan telah menjadi faktor penting dalam berbagai keberhasilan dan aplikasi mesin learning yang menantang, seperti tantangan ImageNet, pengenalan wajah, segmentasi gambar, objek deteksi, dan lain-lain. Itu banyak menggunakan CNN. Nah, CNN ini dianggap sebagai model utama untuk penelitian kami ini, yang dimana menantang dalam klasifikasi gambarnya. Nah, CNN ini adalah versi resmi dari multilayer perceptrons. Multilayer perceptrons ini biasa merujuk ke jaringan yang sepenuhnya terhubung, yaitu di mana setiap neuron dalam satu lapisan terhubung ke semua neuron di lapisan berikutnya. Seperti yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu apa itu neural network. Nah, neural network ini adalah sistem neuron buatan yang saling berhubungan, yang saling bertukar pesan, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana ada input dan output, dan akan di dalam output ini akan merespon dari input yang telah ditambahkan. Seperti pada gambar yang kita lihat di sini, ada input, hidden, dan outputnya. Seperti yang yang bisa kita lihat, lapisan ini dibangun sehingga lapisan pertama mendeteksi satu set pola primitif dari inputnya. Lapisan kedua ini akan mendeteksi pola-pola yang telah diinput. Nah, lapisan yang ketiga akan mendeteksi pola-pola tersebut, dan seterusnya. Nah, di sini CNN kadang menggunakan 5 sampai 25 lapisan yang berbeda dari pengenalan pola. Maka dari itu, proses perbandingan yang kami lakukan atau training di sini dilakukan dengan menggunakan dataset input yang berlabel tentu dalam berbagai macam pola input representatifnya. Di sini ditandai dengan respon keluaran yang diinginkan. Training ini menggunakan metode tujuan umum yang secara iteratif menentukan bobot untuk neuron fitur tengah dan akhirnya. Selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, proses training ini kita dapat lihat gambarnya seperti di sini. Ada input, ada output, dan jika error dia kembali kepada proses neural networknya, dan seterusnya seperti itu. Lanjut, kita pindah ke perbandingan. Di sini untuk proses neural network sendiri kita bandingkan dengan neural biologis. Biasanya seperti itu untuk perbandingannya, karena neural network ini terinspirasi dari sistem saraf biologis. Nah, seperti pada gambar di sini kita lihat perbandingannya. Di sini tidak jauh berbeda, di mana saraf biologis di sini misal seperti kulit kita, jika dia menyentuh sesuatu yang panas atau dingin, akan diproses perasaan itu oleh akson dan berakhir
ke akson terminalnya yang akan merespon dari rasa yang telah diinput tadi. Seperti itu mungkin perbandingan dari neural network ini. Nah, selanjutnya metode penelitian untuk penelitian kami ini ada 3, yaitu pertama pengumpulan datasetnya, yang kedua membangun model, dan yang ketiga itu membangun GUI-nya. Nah, pengumpulan dataset di sini kami menggunakan tulisan tangan dari masyarakat Makassar yang rata-rata di mana mereka banyak yang sudah lupa dengan huruf lontar yang ini. Itulah mengapa tujuan kami membuat aplikasi atau project ini. Nah, di sini kami memberikan contoh tulisan tangan, memberikan contoh huruf lontar kepada mereka, dan selanjutnya mereka menulis tangan untuk dataset kami. Nah, selanjutnya dilakukan pembangunan modelnya. Nah, di sini untuk membangun model kami menggunakan metode CNN, di mana model ini terdapat 2 proses, yaitu pertama feature extraction layer, yang kedua fully connected layer atau VCL, di mana VCL ini memiliki beberapa layer lagi. Yang pertama yaitu konvolusi, yang kedua pooling, yang ketiga hidden, yang keempat activation function atau ReLU, dan yang terakhir yaitu output layernya. Nah, di sini klasifikasi yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu softmax classifier untuk melakukan perhitungan probabilitas setiap kelasnya, sehingga sangat cocok digunakan untuk klasifikasi yang memiliki kelas yang banyak seperti pada penelitian kami ini. Yang terakhir yaitu membangun GUI. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada gambar yang ada, kami menggunakan dua button, di mana fungsi button yang satu recognizer itu berfungsi sebagai pendeteksi objeknya. Nah, yang satunya lagi yaitu clear untuk menghapus objek yang sebelumnya untuk mendeteksi objek yang lain atau mengganti objek yang lain, seperti itu. Di sini selanjutnya kami memperlihatkan hasil dari kerja kami. Nah, untuk hasilnya di sini setelah pengumpulan datasetnya, sebagai dataset penelitian kami ini, dataset yang diperoleh itu sebenarnya ada 874 data, dan yang kami gunakan hanya 526 data. Kami mengerjakan tugas ini secara manual, di mana kami membutuhkan waktu yang cukup lama, dan dari pengujian model yang telah kami lakukan, kami memperoleh hasil akurasinya yaitu sebesar 94%. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar untuk akurasi pengenalan objeknya ada 99% untuk hasilnya. Mungkin sekian penjelasan singkat untuk proyek kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.